A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan karunia anugerahnya kita bisa berkumpul kembali hari ini pada kajian mingguan Majelis Pengajian Perancis. Salawat serta salam terus kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menuntun kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Insya Allah, amin. Selamat bergabung kepada para sahabat Majelis Pengajian Perancis. Selamat bergabung dan terima kasih sekali kepada Ustadz Aib Saifuddin Syahida dari Pesantren Tahfidz MD Mat Fatahillah yang selalu mendampingi kami selama ini dan seterusnya insya Allah. Kajian kali ini akan dimoderatori oleh sahabat kita Teh Dini. Kepada Teh Dini saya persilahkan. Alhamdulillah. Kedengaran Teh Alfi? Alhamdulillah. Turnuhun Teh Alfi sudah membuka kajian walaupun dadakan. Alhamdulillah lancar. Not bisa jadi host lagi ya Teh Alfi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya sayangi sahabat-sahabat Majelis Pengajian Perancis yang selalu setia bergabung bersama kami, dan juga tentunya yang saya hormati Ustadz Aib Saifuddin Syahidah yang selalu memberikan banyak kajian ilmunya kepada kami, khususnya yang berada di perantauan, agar kami tetap bisa selalu istiqomah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, tema yang kita angkat kali ini adalah durhaka orang tua dan anak. Jadi durhakanya bisa dua pihak nih. Benar nggak sih gitu kan? Nanti kita bisa bahas bersama dengan Ustadz Haib. Saya sedikit menyampaikan bahwa memuliakan orang tua menjadi salah satu sebab seorang anak menjadi ahli surga. Sebaliknya, berbuat durhaka kepada orang tua juga bisa menjadi sebab seseorang menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Islam mengajarkan untuk memuliakan dan berlaku baik terhadap orang tua. Kendati demikian, orang tua juga ternyata bisa dianggap durhaka terhadap anaknya jika dalam konteks mempertahankan keimanan dan agama Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, saya persilakan kepada Ustadz Aib Saifuddin untuk membahasnya. Waktunya 45 menit. Mangga Ustadz, silakan. Baik, kita mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, sahabat, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqomah di dalam kebaikan, sehingga kita semua bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita pada kesempatan hari ini di Indonesia sore dan sekarang musim hujan, lagi hujan, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi yang menerima hujan, dan juga di Perancis ataupun mungkin dimanapun ya, insya Allah kondisinya baik, cuaca sangat baik untuk
kita semua, karena yang mendatangkan keadaan ini adalah Allah SWT. Dan Allah Maha tahu yang terbaik bagi hambanya. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita awali dengan sama-sama berdoa dan saling mendoakan. Karena doa itu adalah merupakan senjata bagi kita orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'minin. Ya. Bisa dipastikan ketika seseorang mempunyai senjata, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Begitupun doa itu adalah inti daripada sebuah ibadah. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Maka berdoa selain kita mengharapkan kepada Allah, itu adalah tanda penghambaan kita berserah diri, memohon sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanyalah Allah yang bisa mengijabah atas doa yang kita panjatkan. Dan ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka semuanya adalah akan mendapatkan manfaat. Tentunya kita ingin doa kita didengar dan diijabah oleh Allah, ataupun mungkin bisa jadi kondisi yang kedua, Allah Maha tahu atas doa yang terbaik, ijabah yang terbaik buat kita, dan ada kalanya Allah ganti dengan yang terbaik, dan kemudian yang ketiga, Allah simpan menjadi kebaikan nanti di akhir. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita awali dengan sama-sama berdoa dan saling mendoakan, karena semua kita adalah ketika terjadi budaya saling mendoakan, maka besar kemungkinan doa itu akan diijabah, karena salah satu istijabat doa adalah mendoakan kepada saudara kita dengan kesungguhan dan juga ada kalanya tanpa diketahui. Nah, maka sama-sama kita awali dengan mendoakan, dan harapannya adalah kita akan membahas tentang durhaka orang tua kepada anak, ataupun sebaliknya anak kepada orang tua. Dan pembahasan-pembahasan ini adalah ya, dari pembahasan sebelumnya kita pun membahas tentang dosa, ya, dan itu adalah kata yang kita tidak mau berbuat dosa, tetapi di dalam Islam kita mengenal kepada keburukan tentunya untuk menjauhi. Karena inti daripada ajaran ini adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tentunya dosa itu adalah sesuatu yang dilarang, menjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita mendengar kata-kata durhaka, itu memang mengerikan sekali. Dan ketika mendengar anak durhaka kepada orang tua, biasanya kita di Indonesia itu, dan bisa jadi ini dongeng yang sudah mendunia, ya, ataupun mungkin di tempat lain juga ada cerita yang hampir sama ataupun yang sama. Kita ingat kepada dongeng anak durhaka kepada orang tua yang dikutuk menjadi batu, itu kan Malin Kundang dari Sumatera Barat kalau tidak salah. Nah, dalam hal ini tentunya kan semuanya sebagai ibrah pelajaran bagi kita. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita berdoa dan saling mendoakan. Yang pertama tentunya untuk yang telah meninggal mendahului kita, ya, untuk Ibu Siti Aminah binti Ali Budin, ibundanya Mbak Maria. Kemudian juga kita mendoakan yang sakit. Mudah-mudahan tadi yang meninggal Allah berikan rahmat dan di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, berilah nikmat kubur kepada orang yang telah meninggal dan jauhkanlah dari siksa kubur. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Kemudian juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji Allah dengan sakit. Harapannya adalah cepat sembuh kembali, dan ini mudah-mudahan menjadi wasilah bersih dari dosanya. Karena dalam salah satu doa Rasul mendoakan itu ketika kepada orang yang sakit, la ba'sa tahurun, insya Allah tidak apa dengan sakit ini adalah menjadi tahur, menjadi suci. Makanya mudah-mudahan saudara-saudara kita
sahabat kita, keluarga yang sedang Allah uji dengan sakit, mudah-mudahan Allah ambil penyakitnya dan Allah sucikan. Allah angkat penyakitnya juga, Allah mengangkat dosanya. Ibu Siti Mulyati binti Marah Ahmad Arif, kemudian juga keluarganya Kak Rina Mendasari, Ibu Usmarni, kemudian juga Uni Firda Rahman, Bapak Sunarto ya bin Karbino, kemudian juga Karyati binti Karsi. Ataupun siapapun yang sakit, yang tidak disebut nama di sini, ya kita doakan tadi mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kemudian juga kita mendoakan mudah-mudahan keturunan kita masing-masing, kemudian keluarga itu senantiasa menjadi penyejuk mata, maka kita menginginkan mereka menjadi keturunan yang soleh-solehah, pertumbuhan yang sempurna. Maka kita pun mendoakan kepada putra-putri kita, di sini kita mendoakan kemudahan belajar, dan ada beberapa yang Allah belum sempurnakan bicaranya, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk cepat berbicara dan juga belajar mengaji, karena hanya Allah yang bisa menyempurnakan. Maka nanti bisa didawamkan doa Nabi Musa ketika akan menghadapi Firaun, ya, dan minta bantuan kepada saudaranya Harun, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, bukakanlah, kemudian lancarkanlah ikatan-ikatan yang ada di dalam pembicaraan ketika itu menghambat. Nah, ini bisa didawamkan doa ini, mudah-mudahan nanti yang telat berbicara ataupun agak kesulitan, Allah cepatkan, sempurnakan dalam berbicaranya, dalam belajar mengajinya. Ya. Fatir Al-Mazan, kemudian Khalisa Nora Hiddaji binti Zakaria Hiddaji, kemudian Oliver Rizki Majid bin Soni Aribowo, kemudian Paul Jaladri Lampar. Ya. Itu ataupun nama-nama lain yang tidak tersebut. Dan kemudian juga kita pun mendoakan putra kita, keturunan, ya, karena memang sekarang pergaulan ini makin mengkhawatirkan ketika tidak ada ataupun kurang keimanan, maka mudah-mudahan keturunan kita senantiasa dikuatkan keimanannya, bagaimana pergaulannya senantiasa Allah jaga, di sekolahnya dimudahkan belajarnya sehingga bisa tercapai cita-citanya. Kita mendoakan kepada Adam Raihan binti Masabau, kemudian juga Rian Bazin, dan hal-hal lain, ya, kita juga mendoakan sahabat kita, ada yang sedang bepergian terbang ke Indonesia, Uni Dewi, kemudian juga Laura Siagian, semoga Allah menguatkan iman dan Islamnya, karena memang tantangan keimanan ini luar biasa, tetapi semuanya mudah bagi Allah untuk menguatkan. Dan juga mungkin ada yang punya hajat, keinginan, di antaranya Teh Husnul, ya, mempunyai hajat keinginan untuk menjual sebagian hartanya, dan mudah-mudahan segera Allah mudahkan, Allah lakukan, dan membawa keberkahan tentunya bagi keluarganya. Dan untuk semua jamaah pengajian, Majelis Pengajian Perancis ini, anggota tercinta, keluarga, keturunan semuanya, semuanya kita doakan dan saling mendoakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keteguhan iman, memberikan kesehatan lahir dan batin, juga semuanya diberikan keberkahan, ampunan, dan kita senantiasa Allah lindungi, karena kita mencermati bagaimana wabah ini memang terus berkembang, tetapi hanya Allah tempat kita mengadu, hanya Allah tempat kita meminta. Kita mendoakan semuanya, siapapun tadi yang belum tersebut namanya, ataupun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan namanya, karena kita biasanya menyebut nama di Sunda, dan ini namanya dari berbagai daerah. Ya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu 'anhu. Allahumma la tuhzina ajrahum wa la taftinna anhum. Allahumma yassir umurana ya rabbal alamin. Ila asma'il mazkur kulluhum ya rabbal alamin. Allahumma waqdi hajatina ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita akan membahas sebagaimana tadi yang disampaikan. Setelah kita bismillah, kita kasih judul perilaku durhaka orang tua dan anak. Ya, karena ada saling keterkaitan. Ini insya Allah mungkin kita menjadi dua sesi. Sesi yang pertama terkait dengan bagaimana hak dan kewajiban orang tua dan anak. Juga nanti mungkin ada kekeliruan ataupun kesalahan yang membuat itu menjadi sebuah dosa ataupun kedurhakaan ketika kita menemani anak-anak ataupun mungkin menjadi seorang anak juga, karena posisinya memang kita semua yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ya sebagai anak karena semuanya punya orang tua dan juga sebagai orang tua. Nah, maka hak dan kewajiban ini ya tentunya saling keterkaitan. Ya. Dan nanti insya Allah di sesi yang kedua kita membahas bagaimana pendidikan di dalam Islam ini. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perilaku durhaka orang tua dan anak. Berarti nanti ada orang tua yang berbuat kesalahan durhaka kepada anaknya, begitupun sebaliknya. Dan yang sering kita dengar memang bagaimana anak durhaka kepada orang tua. Bahkan tadi sampai ada dongengnya yang malin kundang dikutuk menjadi batu, gitu kan. Ya. Nah ini saling keterkaitan antara hak dan kewajiban. Ya, kita mengetahui bahwa yang namanya hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Dan kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan, tentunya dengan penuh tanggung jawab. Maka begitupun kita sebagai hamba Allah, ya, kita membaca dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nasta'in. Maka kita beribadah dulu, kemudian kita ditolong sama Allah. Bagaimana akhlak ketika kita akan meminta, berdoa kepada Allah, berarti Allah memberikan hak kita, ya kita diawali dengan sholat. Makanya setelah sholat kan berdoa. Kita tunaikan dulu kewajiban, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita mendapatkan pertolongan. Ya. Begitupun dalam berbagai hal. Tentunya ketika sudah berkeluarga, ada pasangan suami dan istri, kewajiban suami menjadi hak istri, dan kewajiban istri menjadi hak suami. Begitupun antara anak dan orang tua. Ya. Yang menjadi kewajiban orang tua berarti menjadi hak anak, dan begitupun sebaliknya. Kewajiban anak menjadi hak orang tua. Anak wajib menghormati, berbuat baik, kemudian mentaati kepada orang tua, dan itu menjadi hak bagi orang tua untuk ditaati, untuk dihormati. Begitupun anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, bimbingan yang terbaik dari orang tuanya. Dan ini menjadi kewajiban. Nah, ketika sebuah kewajiban tidak dilaksanakan, tentunya akan menjadi sebuah dosa ataupun kesalahan, ataupun ya penyebabkan itu durhaka. Gitu kan. Maka semua dosa itu berakhir ketika tidak ditobati, ya berakhir nanti ujungnya adalah siksa. Nauzubillah. Nah, dan kita semua berada di dunia tentunya berpeluang besar untuk menjadi yang terbaik
kalau berbuat salah bisa diperbaiki, tobat, ya. Nah, maka dari kajian ini ada harapannya kita menjadi anak yang baik, yang senantiasa berbakti kepada orang tua, dan yang sudah punya anak, begitupun menjadi orang tua yang tanggung jawab, yang baik, yang memberikan hak-hak anak dan menunaikan kewajiban kepada. Karena antara hak dan kewajiban ini kan saling keterkaitan. Jadi hak kita dapatkan tentunya setelah kita melaksanakan kewajiban. Begitupun kewajiban kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian, teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara kewajiban seorang anak itu kepada orang tua, dia harus hormat, harus patuh dan berbuat baik kepada orang tua. Ya. Jelas di dalam Al-Qur'an beberapa ayat disebutkan. Dan salah satunya adalah dalam surat Al-Isra ayat 23, ya, dan nyambung dengan ayat 24. Sebenarnya. Di sana ada bahwa kita diperintahkan untuk setelah beribadah menyembah kepada Allah, kita berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik ihsan kepada ibu bapa. Nah, maka dalam beberapa keterangan kita diperintahkan untuk berbuat baik, kalau dalam bahasa hadis ini adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Setelah Rasul menyampaikan bahwa sholat di awal waktu memperhatikan bagaimana sholat, Rasul menyampaikan selanjutnya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, karena memang orang tua adalah sebagai sebab adanya seorang anak di dunia. Ya. Jadi melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai seorang anak itu patuh dan hormat dan berbuat baik. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Ihsan itu adalah kualitas ibadah yang tertinggi. Ketika Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah percakapan ditanya oleh malaikat Jibril di hadapan para sahabat, baginda Rasul ditanya dan intinya menjawab, kemudian itu adalah sebagai pembelajaran bagi para sahabat. Ketika yang pertama ditanya mahwal Islam, apa itu Islam? Rasul jawab, kemudian wama huwal iman, kemudian iman juga dijawab, dan yang ketiga apa itu ihsan? Ihsan itu adalah ibadah yang tertinggi. Kemudian kita sebagai orang yang beriman harus berbuat ihsan dalam berbagai hal. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya disebutkan bahwa kepada binatang saja yang akan disembelih itu beliau menyampaikan wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha. Apabila engkau akan menyembelih, memotong hewan, itu fa ahsinul dzibha. Harus berbuat baik dengan sebaik-baik penyembelihan. Disampaikan di sana fal yuhida syafratah. Hendaklah menajamkan pisau ataupun golok yang akan dipakai untuk menyembelih. Itu bagaimana Islam ini mengajarkan berbuat ihsan dalam berbagai hal, berbuat yang terbaik, bahkan sama binatang yang akan dipotong pun, yang akan disembelih, harus berbuat ihsan. Ya, apalagi kepada orang tua, ya kan? Wabil walidaini ihsan. Maka kewajiban kita sebagai seorang anak tentunya patuh selama memang tidak diperintahkan di dalam dosa. Ya. Patuh, hormat, dan taat berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Berbuat baik kepada ibu bapak. Tentunya kondisi orang tua kita ada yang masih hidup dan ada yang telah meninggal. Tentunya ketika orang tua kita masih hidup, kita secara duniawi, secara materi bisa
ya, berbuat baik, dan yang sudah tiada tentunya berbuat baiknya dengan saling mendoakan. Mungkin di antara orang tua kita ada yang sudah tiada, kita senantiasa mendoakan, Allahumma gfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Walaupun sayang orang tua itu tidak terbatas, bukan waktu kecil saja. Tetapi memang di ayat ini pun Allah lanjutkan setelah waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, ya, fala taqul lahumā uff. Kalau seandainya mereka nanti sudah lanjut usia, jangan sampai engkau bentak, gitu kan. Ya, waqfid lahumā janaha dzulli, rendahkanlah sayapmu di antara mereka. Wa qur rabbighfirhamhumā kamā rabbayani shaghira. Ya, katakanlah kepada mereka, Rabbighfir warhamhumā kamā rabbayani shaghira. Ya, mereka diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka orang tua menyayangi kita waktu kecil. Walaupun tadi kasih sayang orang tua tidak terbatas, bukan waktu kecil saja. Baik jamaah sekalian, tata-tata ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi bagaimana kita sebagai seorang anak itu, karena tentunya kita semua mempunyai orang tua. Berbuat baik, birrul walidain, berbuat ihsan, membahagiakan mereka, dan kita bersyukur mungkin orang tuanya yang masih ada, walaupun jasa kedua orang tua secara materi itu tidak akan bisa ditukar dan tidak akan bisa dikembalikan. Tetapi tentunya dengan menjadi harapan yang terbaik mereka, menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan, itu menjadi pengganti kita berbuat ihsan kepada orang tua. Mudah-mudahan jamaah sekalian, orang tuanya yang sudah tiada, kita senantiasa mendoakan. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan rahmat Allah, juga menjadi ahli surga. Dan orang tua yang masih ada, orang tua kita mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah memberikan keberkahan, dan Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tetap ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian berbuat baik itu kita kepada orang tua bisa jadi itu menjadi wasilah kita nanti ketika mempunyai anak, anak akan berbuat baik kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa walaupun ini sebagian ulama menyebutkan jalur riwayatnya adalah lemah, tetapi dari segi makna ini adalah sahih. Burru aba hukum tabarrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi sejauh mana kita berbuat baik kepada orang tua, maka insya Allah keturunan, generasi anak-anak kita juga akan berbuat baik kepada kita. Ya, karena ketika nanti ada anak kita yang bukan nakal ya, aktif, mungkin terlalu aktif gitu kan, agak sulit diarahkan. Kita harus ingat kepada diri kita, apakah saya selama ini sudah menjadi anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua. Jadi ketika nanti kita menemukan dari anak yang agak sulit diarahkan, agak sulit dibimbing, ya kita di sisi lain mengingat juga bagaimana kita menjadi anak yang baik kepada orang tua kita. Jadi di sini burru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya nanti anak-anak kalian akan berbakti juga kepada kalian. Ya, jadi semuanya berawal dari diri kita. Ketika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah bimbing anak-anak untuk berbakti juga kepada kita selaku orang tua. Ya mas kalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang tua itu harus menyelamatkan keluarga, harus menyelamatkan generasi dari api neraka. Ini kita sekarang posisinya menjadi orang tua. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, punya tanggung jawab, punya kewajiban menyelamatkan keluarga, generasi dari api neraka. Dan ini adalah penuh tantangan. Ya, penuh tantangan, harus senantiasa minta kepada Allah
Kalau dibilang berat, berat. Ya, karena harus menyelamatkan dari api neraka. Ya. Makanya dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah menyeru kepada kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, diri dulu ya, yang harus dijaga. Dirimu dan keluargamu, keluarga, generasi, anak keturunan, dzurriyyah dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Ya, jadi bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Dan ketika kita berbuat salah, nauzubillah, berpeluang untuk menjadi bahan bakar neraka karena kita manusia. Ya. Dan juga batu. Ya, batu menjadi bahan bakar api neraka. Jadi kita berlindung tentunya supaya tidak menjadi bahan bakar api neraka. Dan maka berkaitan dengan ayat ini, kita selaku orang tua ya harus menyelamatkan keluarga generasi dari api neraka. Maka bagaimana kita membimbing, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada keluarga dalam hal ini, kepada generasi, kepada anak-anak. Jamaah sekalian, maka berbicara tentang anak, anak itu adalah merupakan anugerah dan amanah. Tentunya kita syukuri dan kita sayangi. Anugerah terbesar yang diidamkan bagi keluarga yang sudah menikah suami istri adalah anak. Ketika kita bertemu dengan teman kita, rata-rata yang ditanya sudah punya anak. Kalau sudah punya satu, anaknya berapa? 2, 3, dan selanjutnya. Jarang menanyakan hal lain. Gitu kan? Nah, di sini anak itu adalah merupakan anugerah terindah. Ya. Maka mungkin di antara jamaah sekalian juga ada yang Allah uji belum mempunyai anak ataupun keturunan. Ya, kita saling mendoakan, kita berdoakan. Ya, mudah-mudahan saudara sahabat kita yang belum Allah titipkan anugerah berupa keturunan anak, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-soleh. Amin ya Allah. Jadi anak itu merupakan anugerah, anugerah yang terbesar, apalagi yang diidamkan oleh pasangan suami istri adalah mempunyai keturunan anak yang soleh-soleh. Begitupun merupakan amanah. Amanah tentunya harus dijaga. Ada kewajiban di sana. Jadi selain anugerah, anak pun merupakan titipan Allah. Maka tentunya bagaimana titipan itu harus dijaga dengan baik. Kalau anak harus dibimbing, harus dididik dengan baik sehingga titipan itu nanti kan akan diambil. Ketika kita lulus di dalam menjalankan amanah ini, tentunya Allah akan berikan pahala yang terbaik. Ya, jadi anak itu merupakan anugerah dan juga amanah bagi kita. Maka syukuri, ya, karena ada keluarga, ada mungkin sahabat kita yang tadi Allah belum berikan keturunan. Maka yang diberikan keturunan berupa anak itu harus bersyukur atas berbagai anugerah ini. Juga berkaitan dengan amanah, ya, karena ini amanah, anak itu harus kita sayangi. Ya, tentunya bentuk sayangnya kepada anak itu nanti disesuaikan juga dengan masa perkembangannya, pendidikannya, bagaimana kepribadian mereka. Jadi anak merupakan anugerah dan amanah, perlu kita syukuri dan kita sayangi anak-anak. Ya. Anak juga di dalam Al-Quran, ketika kita lihat beberapa ayat, ini ada 4 ayat yang berkaitan dengan anak itu. Yang pertama sebagai penyejuk hati, penyejuk qalbi. Jamaah sekalian, tata-tata ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana anak ini menjadi penyejuk hati, bagaimana anak juga menjadi perhiasan, dan anak juga menjadi ujian, bahkan nauzubillah bisa menjadi musuh dalam surat At-Taghabun itu. Nah, tentunya kita ingin anak keturunan kita itu menjadi penyejuk hati. Dalam surat Al-Furqan yang mungkin di antara kita sudah hafal, dijadikan doa. Ya. Ayat 74. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, di sana ada qurrata a'yun, penyejuk hati. Ya, tentunya anak yang menjadi penyejuk hati para ulama menyebutkan adalah anak yang soleh. Anak yang soleh, yang baik, kemudian dia senantiasa taat kepada perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, juga bermanfaat bagi sesama. Ini yang kita inginkan. Ya, tentunya juga didoakan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah manusia pilihan. Ya, jadi anak sebagai penyejuk hati ketika dia menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, bermanfaat bagi sesama, ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, ini anak menjadi penyejuk hati. Ya, menjadi penyejuk hati tentunya untuk mendapatkan ataupun untuk mempunyai anak yang seperti ini tentunya perlu perjuangan dan pengorbanan. Ya. Kemudian yang kedua, anak juga sebagai perhiasan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-mal wal banu zinatul hayati dunya. Bahwa harta dan anak-anak itu sebagai perhiasan dunia. Ya, layaknya kita memang menyukai terhadap perhiasan. Ya, dalam ayat ini anak diposisikan sebagai perhiasan. Ya, perhiasan kekayaan dunia bagi orang tua. Layaknya perhiasan. Bagaimana teteh-teteh ibu-ibu mempunyai perhiasan, kan dijaga dengan baik, dirawat, gitu kan. Begitu pun anak, ya harus dijaga, dirawat dengan baik. Pertumbuhan jasadnya juga pertumbuhan keimanannya, ya juga secara keilmuannya, ya. Dan itu sama halnya dengan kekayaan yang lain. Ya, dalam sebuah ayat itu disebutkan bahwa dijadikan kecenderungan untuk menyukai. Kalau bagi laki-laki, wanita, kemudian hubbuh syahwati minan nisa wal banin, anak-anak, sama halnya dengan perhiasan yang banyak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahab, baik itu emas ataupun perak, wal khailil musawwamati, dan juga kuda yang indah. Mungkin kalau sekarang dinisbatkan kendaraan gitu kan, ataupun walhar, juga ladang yang luas gitu kan. Ya, jadi anak di sini sebagai perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Maka perhiasan tentunya dirawat, dijaga dengan penuh perjuangan dan perhatian. Kemudian yang ketiga, anak juga menjadi ujian. Ya. Dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya amwal, harta dan anak itu wa auladukum fitnah, menjadi sebuah ujian. Di sini amanah. Maka ketika apa? Kita tidak menjalankan amanah ini, ya menjadi malapetaka. Dan na'udzubillah, bahkan bisa menjadi musuh. Masih dalam surat At-Taghabun bahwa aduwwan lakum. Maka di sini adalah fahdarukum. Ya. Sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Anak itu bisa menjadi musuh ketika tidak dididik dengan baik. Dan para ulama menyebutkan musuh di sini bisa jadi penghalang kita untuk berbuat kebaikan. Atau na'udzubillah nanti di akhirat menjadi membawa kepada neraka. Ya. Ada ceritanya, ada seorang orang tua di pengadilan Rabbaniyah, dia menyampaikan kepada aulia Allah, aku telah memberikan kecukupan kepada anakku. Ya, aku berikan dia sarung supaya dia bisa nyaman tidurnya. Ya. Kemudian anaknya mengadu, ya Allah, orang tuaku memberikan sarung itu hanya untuk tidur supaya nyaman. Dan sebenarnya aku tidak diperintahkan untuk berbuat sholat. Padahal sarung itu menjadi wasilah bagi laki-laki kan untuk menutup aurat ketika sholat. Nah, ketika pendidikan anak tidak diperhatikan, maka na'udzubillah, ya, bisa menjadi dalam ayat ini aduwwan lakum, makanya fahdaruhum, maka hati-hatilah. Ya, tentunya kita ingin semua anak keturunan kita menjadi penyejuk hati
Ya, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan anak juga tadi sebagai perhiasan, anak juga merupakan ujian karena tadi amanah, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik, mendidik kepada anak-anak, membimbing sehingga anak itu tidak dijadikan sebagai musuh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada beberapa kesalahan memang orang tua di dalam menemani anaknya, kesalahan orang tua kepada anaknya. Dan ini menjadi sebuah kesalahan dan kedurhakaan mungkin. Ya, ada mungkin di antara orang tua, mudah-mudahan ketika berbicara kesalahan ini, ya kita tidak ada di dalamnya gitu kan. Ini sebagai tazkirah bagi kita supaya kita tidak terjerumus ataupun yang disebutkan di sini. Ada mungkin di antara orang tua yang mendoakan anaknya tidak baik ataupun bahkan mencaci. Ya, ketika anaknya terlalu aktif atau dalam bahasa lain mungkin nakal, agak sulit diarahkan, dia mencaci bahkan mendoakannya dengan ketidakbaikan. Ya, ini adalah merupakan kesalahan. Karena doa orang tua kepada anak itu merupakan sebuah mudah untuk Allah ijabah. Maka bagaimana kita hati-hati di dalam berdoa? Karena memang tingkah laku anak itu, apalagi anak-anak kan usianya berbeda ya. Ada masa-masa yang aktif gitu kan, ataupun dalam tanda kutip menjengkelkan. Makanya ketika kita sebagai orang tua tidak bisa mengontrol diri, naudzubillah nanti akan ada doa-doa yang terucap yang bisa jadi tidak tersadarkan itu adalah doa kejelekan. Makanya bagaimana kita menemani, mensikapi perilaku anak itu dengan penuh ketenangan supaya nanti tidak terlontar doa yang tidak baik, itu kan? Ya, doa yang tidak baik. Karena memang anak itu kan namanya juga orang tua yang memilih, dan di dalam nama tersebut ada sebuah doa yang baik. Ya, nama anak-anak yang diberikan kepada anaknya masing-masing itu adalah harapan dan doa dari orang tua. Makanya jangan sampai di antara kita ada yang mendoakan kepada anaknya dengan doa yang tidak baik, bahkan mencaci. Nah, kemudian juga ada kalanya memberikan ancaman pada anak. Ini di dalam mendidik mereka, di dalam menemani mereka, ya. Karena mungkin saking keselnya, ya. Padahal anak itu adalah sesuatu yang diinginkan. Bahkan siapa ada yang menyampaikan, Elon Musk kalau tidak salah gitu kan. Jadi anak itu tidak memilih untuk dilahirkan, tetapi kita orang tua yang memilih untuk mempunyai anak gitu kan, ya. Karena ada kerjasama antara suami dan istri menjadi penyebab punya anak gitu kan. Jadi orang tua yang menginginkan punya anak gitu kan. Ya, maka di dalam membimbing, menemani, mendidik anak-anak itu jangan sampai ada kesalahan sehingga ada ancaman kepada anak saking jengkelnya. Jadi kita hadapi dengan sarahah, dengan lapang dada, dengan ketenangan supaya anak nanti tumbuh dengan baik. Kemudian ada juga bagian daripada kesalahan orang tua itu melarang tanpa sebab. Ya, jadi terlalu banyak aturan. Ya, memang ketika bagi anak itu harus ada aturan, tetapi juga jangan terlalu aturannya membuat anak itu tertekan. Ya, ketika melarang, apalagi nanti mungkin ada kondisi-kondisi yang secara pertumbuhannya bisa berdialog, ya. Kalau anak kecil kan mungkin yang belum bisa berpikir ketika dilarang kan tidak banyak berkomentar. Ya. Itu jadi kita komunikasi yang aktif kepada anak sehingga ketika dalam mendidik ini tidak terjadi kesalahan. Jamaah sekalian, selanjutnya adalah ada kalanya orang tua yang menyampaikan kesalahan anak di hadapan orang lain. Ini perlu kita hindari. Ya, karena memang mendidik itu ya tidak mendadak kan? Mendidik itu tidak mendadak, tidak instan. Makanya juga di antara kita kan punya teman, punya sahabat. Jadi jangan sampai menyampaikan ketika anak
berbuat salah, ya katakan salah. Tetapi tentunya cara menyampaikannya salah satunya dihindari di hadapan orang lain, karena akan membuat mereka menjadi tidak punya percaya diri. Ya. Kemudian juga di antara kita mungkin anaknya ada yang lebih daripada satu, ada yang punya dua, ada yang punya tiga, Allah berikan amanahnya. Maka jangan sampai membandingkan anak dengan orang lain, ataupun anak yang satu dengan anak yang lain. Kita menyadari kan, kita menyaksikan, kita merasakan anak-anak yang ada itu, ya kakak adik saja itu kan unik semuanya gitu kan, tidak ada yang sama gitu kan. Nah maka jangan sampai membandingkan. Biasanya ketika dibandingkan dia tidak semangat gitu kan. Ya. Kemudian juga tidak menjadi panutan dan kasar kepada anak. Ya. Jadi tentunya orang tua kan sebagai teladan. Ketika memerintahkan, mengajak kepada anak itu kepada kebaikan, ya orang tuanya berupaya untuk menjadi teladan kebaikan. Ya, karena dalam sebuah ungkapan disebutkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa contoh hal-hal yang dilakukan itu lebih mengena, lebih baik daripada ungkapan sebenarnya. Ahsanu min afsahu min lisanil maqal. Ya, ketika kita mengajak sholat contohnya kepada anak, ya tentunya sholat diajak terlebih dahulu. Ayo gitu kan. Ya kalau Sunda itu kan menyuruh itu jig biasanya. Jig ke masjid gitu kan. Jangan jig bahasanya. Ayo gitu kan. Ayo gitu kan. Kalau ayo kan kita mengajak menjadi panutan di dalam kebaikan. Dan juga ada sebagian yang berlaku kasar kepada anaknya. Dan kemudian yang terakhir, ya sebenarnya banyak, kemudian kita sampai 7 poin saja, ya menelantarkan pendidikan anak. Mungkin di antara kita sayang kepada anak semuanya betul, ya. Dan ini memang harus diperhatikan semuanya, ya. Jangan sampai hanya memperhatikan pertumbuhan secara fisiknya saja, ya. Semuanya anak itu perlu diperhatikan, baik secara fisiknya, pertumbuhannya dengan baik dan sehat tentunya, juga secara keilmuannya, pendidikannya, dan juga secara keimanannya. Ya, maka nanti bagaimana kita mendidik anak itu dengan baik, ya mungkin nanti ada salah satu buku yang bisa kita bahas bersama. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin demikian terkait dengan bagaimana terkait anak dan orang tua, ya tentunya kita senantiasa meminta kepada Allah, berdoa mudah-mudahan kita, karena kita pun semua tentunya menjadi anak karena punya orang tua, kita menjadi anak yang senantiasa terus berbakti kepada orang tua, ya karena di dunia ini terbatas, maka orang tuanya yang masih ada terus kita berbuat dan berbakti yang terbaik. Kemudian kita pun yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, Allah berikan anugerah dan begitu pun amanah. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang aman, bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mendidik generasi, bisa mendidik anak-anak menjadi soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti mungkin selanjutnya bisa kita diskusikan, ya karena ibu-ibu, teteh-teteh, saya yakin banyak yang lebih berpengalaman terkait dengan mendidik anak ini, ya bisa kita berbagi. Nah, kemudian nanti ini sesi yang pertama, insya Allah nanti kita ada sesi selanjutnya bagaimana kita mendidik ataupun pendidikan anak di dalam Islam. Ada sebuah buku Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Dr. Nasih Ulwan, sangat baik sekali. Nanti mungkin insya Allah sesi selanjutnya bisa kita bahas bagaimana kita mendidik anak yang baik, dan mudah-mudahan tadi kesalahan ataupun kedurhakaan dosa orang tua kepada anak, kita sebagai orang tua mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan Allah hindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang tadi. Insya Allah kita lanjutkan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, juga istiqomah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sementara demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Ustadz Aib. Terima kasih untuk sharingnya ilmunya. Ini PR banget ya Pak Ustadz Aib, karena banyak seperti saya dan juga para sahabat di sini tentunya posisinya dua ya Ustadz Aib. Jadi sebagai orang tua dan juga sebagai anak. Jadi PR-nya double-double gitu ya Ustadz Aib. Dan tadi Pak Ustadz Aib menggambarkan bahwa istilahnya ada garis lurus bahwa bagaimana anak kita itu adalah mungkin kita harus lihat juga bagaimana sikap kita kepada orang tua seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi kita harus selalu bercermin istilahnya. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah kajiannya sudah tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Aib. Insya Allah untuk sesi keduanya kita membahasnya justru mengenai jadi bagaimana gitu ya Pak Ustadz Aib supaya apa sih namanya amal-amal baiknya untuk menghindari kedurhakaan tadi gitu ya Pak Ustadz Aib ya sebagai anak dan juga sebagai orang tua. Nah Pak Ustadz, saya rasa mungkin Pak Ustadz ingin minum sebentar nih. Pak Ustadz sudah hafal ya bagaimana majelis pengajian Prancis ini. Kita persilakan kepada Mbak Berta yang tadi lari-lari katanya habis ngambil apa Mbak Berta? Susu ngambil keju ya, ngambil keju ya demi MPP ini sampai lari-lari nih Mbak Berta. Silakan Mbak Berta untuk pantunnya, kita tunggu. Siap. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak hamil banyak lapang tangan. Ngidamnya asinan sampai transferan. 9 bulan dalam kandungan, berharap sehat lancar lahiran. Ketika cukup bulan dan harinya, bayi suci dilahirkannya. Semua menyambut kesayangannya, ibunya hampir hilang nyawanya. Membersamai anak tumbuh dewasa, terus dididik dengan sayangnya. Ajarkan mengenal Allah yang Esa, membimbing anak sukses berjaya. Anak sukses tak berterima kasih, lupa diri banyak bertingkah. Ibu masak dan bersih-bersih, anak durhaka makin serakah. Orang tua berduka cita, banjir air mata tak terseka. Akhirnya orang tua menutup mata, meninggalkan sendiri anak durhaka. Tak habis di sini saja kisahnya, banyak berbeda kenyataannya. Orang tua tak penuhi kewajibannya, tak penuhi hak-hak anaknya. Alasan tak siap kehidupannya, berdalih laki-laki tak menghendakinya. Orang tua durhaka buang anaknya, anak tak berdosa diterlantarkannya. Orang tua dan anak bersilat lidah, bertengkar di setiap pertemuannya. Anak tak diajarkannya ibadah, tak didampinginya tumbuh kembang. Mari ciptakan suasana sukacita, zaman now banyak tantangannya. Peluk erat anak-anak kita, sadar dan tahu hak kewajibannya. Pendidikan dimulai darilah rumah, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Membangun keluarga penuh hikmah, sakinah mawadah warahmah dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta. PR lagi deh nih buat kita Mbak Berta, peluk anak-anak dalam keimanan dan keislaman. Tidak mudah ya Pak Berta, khususnya bagi kita yang tinggal di luar negeri ini, Masya Allah. Tantangannya luar biasa, karena saya menghadapinya dari tiap detik ke menit, ke jam, ke hari, ke bulan, dan ke tahun. Itu saya alami betul. Aduh, jadi haru kalau mikirin seperti itu. Baik, kita buka untuk pertanyaan. Ustadz Aib mungkin sudah siap, Ustadz? Sudah minum teh, kopi, susu, atau apa, Ustadz? Mungkin. Siap ya. Apa jangan-jangan bandrek? Aduh, kangen sama bandrek saya. Bajigur ya. Bajigur ya Allah, kapan ya itu bisa nikmati. Itu kupat tahu di Ciamis itu paling enak ya Pak Ustadz ya, di dekat pasar itu langganan saya ya Allah. Mudah-mudahan bisa cepat pulang deh. Amin ya. Baik Ustadz, pertanyaannya yang pertama ini datang dari salah satu sahabat kita nih Pak Ustadz. Jadi dititipin ke saya, Japri, saya bacakan ya Pak Ustadz ya. Jadi permasalahannya saya singkat aja Pak Ustadz, karena kalau nggak kepanjangan, bisa sampai 1 hari saya bacakannya. Istilahnya gini Pak Ustadz, jadi sahabat saya ini menikah dengan orang Perancis, tinggalnya di Indonesia juga. Nah kemudian sang ibu ini ingin membeli rumah yang nantinya itu rumahnya patungan gitu. Jadi patungan ibunya dengan anaknya gitu. Katanya rumahnya ini nanti untuk istilahnya investasi anaknya juga. Nah,
Alasannya itu adalah kalau nanti sudah tua, takut ada apa-apa gitu, paling nggak punya investasi. Nah, yang jadi masalahnya ini adalah si suaminya wanita ini tidak terlalu serak dengan rumahnya. Bukannya dia nggak mau belikan rumah, tapi tidak terlalu serak gitu. Maunya ya pilihan mereka berdua lah gitu, pilihan suami istri. Nah, melihat ini si ibu marah gitu, istilahnya merasa tersinggung gitu. Jadi karena merasa mungkin idenya ditolak gitu, dan akhirnya yang ada sekarang jadi istilahnya pundung gitu Pak Ustadz. Ditelepon pun susah, ambek lah istilahnya. Nah, si anak nih jadi bingung karena kan takut juga nggak dapat ridho dari orang tua, tapi di satu pihak ya dia juga maunya kalau mungkin untuk keluarga itu ya diskusi dengan suami gitu loh Pak Ustadz, kan karena kalau sudah menikah katanya kita juga harus hormat ya dengan suami seperti itu. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz, posisinya dia sebagai istri itu bagaimana gitu? Nuhun Pak Ustadz. Jadi yang ngambek tadi siapa teh? Nu ngambek teh ibu nasi perempuan ini, pundung cenah. Katanya teh, kunaon? Aku jadi bahasa Sunda sih. Katanya kenapa gitu nggak beli rumah aja yang sudah dipilihkan ibunya gitu? Karena kan sudah bagus, tapi si suaminya yang perempuan ini maunya mereka yang pilih berdua gitu. Jadi bukan karena atas pilihan ibunya gitu Pak Ustadz. Nah gimana nih? Posisi seorang anak itu kan antara suami dan istri, kan semuanya kan punya orang tua ya. Jadi nanti ada orang tua itu yang harus dihormati. Para ulama menyebutkan ada 3. Ada orang tua yang asli, orang tua kandung. Ada orang tua yang dengan sebab pernikahan, kan ada mertua kan. Ada orang tua secara keilmuan, guru gitu kan. Nah, itu orang tua. Nah, kemudian posisi sebagai seorang anak itu, ini memang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Jadi ketika anak laki-laki itu, ya, ketika dia seperti tadi ada dalam tanda kutip permasalahan, ya, kan ada ibu, ada istri, gitu kan? Ya, kalau bagi suami dulu ya, ada ibu, ada istri, ya kan? Jadi yang lebih diutamakan adalah ibu kalau bagi suami itu, ya, ibu, karena orang tua kan tidak ada mantan ya, tidak ada mantan ibu ya. Jadi kalau mantan istri kan ada ya. Dalam sisi lain bisa, kalau ibu mah kan tidak bisa mencari lagi, kalau istri mah bisa mencari lagi, tapi bukan ke sana maksudnya. Jadi bagi anak laki-laki itu ibu yang lebih didahulukan, gitu kan. Nah kalau bagi istri ya, dia kan sudah apa? Sudah menjadi tanggung jawab suami. Ketika diserahkan dalam ijab kabul kan diterima, saya nikahkan, kata walinya kan, kata orang tuanya, anak saya ini langsung kan diterima, terima saya nikahnya. Nah, itu memang pendek, terima. Nah, tapi itu yang diterima adalah sebenarnya tanggung jawab yang besar. Maka dalam surat An-Nisa itu disebutkan mitsaqon golido, ikatan yang begitu golid, yang begitu berat, besar gitu kan. Nah, kalau istri memang ini dia patuh dan taat kepada suami gitu kan. Nah, berarti perlu didiskusikan ya semuanya gitu kan. Saya kira bisa diambil garis tengahnya sebenarnya gitu kan. Ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini itu semuanya dilalui dengan ya, karena yang memberikan masalah kan sebenarnya Allah juga ya. Ibunya berdoa mudah-mudahan hati anaknya lunak, begitupun anaknya berdoa nanti akan ketemu. Ya, itu kan namanya musyawarah. Karena ketika ada permasalahan, kita kan dengan jalan musyawarah. Ya, makanya ada ungkapan ma khaba man istasyar, tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Kalau sama Allah kan berdoa meminta. Ya, jadi kalau bagi seorang istri, ya dia memang bertanggung jawab penuh pada suami, dan suami berarti bagaimana dia berkomunikasi dengan berbagai hal, dengan orang tuanya, juga dengan istrinya. Akhirnya nanti akan ada kesepakatan yang baik. Insya Allah kalau dilandasi dengan semuanya, saya kira kan itu tadi ingin membeli rumah kan untuk bagaimana untuk masa depannya, semuanya adalah niatnya baik itu kan. Niatnya baik, kemudian bisa dikomunikasikan, tapi secara ini manut ataupun nurut gitu kan, memang istri itu nurut kepada
kepada suami gitu kan. Kalau suami memang kepada ibunya gitu kan. Nah, jadi itu mungkin yang bisa ditanggapi. Mudah-mudahan bisa ada solusi yang terbaik. Insya Allah dengan didahului dengan apa niatan yang baik, sudah baik niatnya, saling mendoakan ya, orang tuanya didoakan, begitupun orang tua mendoakan anaknya, nanti ada titik temu yang membuat semuanya nyaman, insya Allah. Baik, baik Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah ya Ustadz, karena niat dua-duanya baik ya Ustadz ya. Baik. Sambil menunggu pertanyaan, kalau tidak salah sebenarnya ada pertanyaan. Nah, ini dia pertanyaannya. Dari Teh Eca. Teh Eca mau menanyakan langsung atau saya bacakan, Teh Eca? Assalamualaikum Teh Dini. Dibacakan minta tolong ya Teh. Mangga, Pakai kerudung ya enak ini. Baik. Baik, Pak Ustadz. Baik, Teh Eca. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, aturannya seperti apa yang baik secara Islam agar anak tidak tertekan dengan aturan yang kita berikan? Dan adakah doa untuk orang tua agar anak menjadi patuh terhadap orang tua serta menjadi anak soleh? Terima kasih. Nah, ini juga buat saya nih Pak Ustadz, pertanyaannya sama mungkin. Gimana ya? Buat kita khusus yang di luar negeri ini Pak Ustadz, bener deh. Aduh, sulitnya itu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah anak-anak baik gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi ya perjuangannya itu luar biasa memang gitu. Mangga Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Sama semua kita, saya pun punya anak gitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya kita semuanya punya amanah dan tanggung jawab. Berkaitan dengan doa di dalam Al-Quran, doa yang tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, hablana, berikanlah, anugerahilah kepada kami min azwajina, dari pasangan ya. Jadi berarti ketika suami berdoa, istrinya yang didoakan. Ketika istri berdoa, suaminya yang didoakan. Dan ketika kedua-duanya berdoa, nah itu akan ada kekuatan doa yang dahsyat. Ya, jadi hablana min azwajina, pasangan gitu kan, wa dzurriyyatina, dan keturunan. Ya, qurrata a'yun. Jadi tadi menjadi apa? Penyejuk hati. Ya, bahasa lainnya kalau kata ulama ya soleh solihah gitu kan, turut kepada orang tua gitu kan. Waj'alna lil muttaqina imam. Bahkan bukan cuma soleh solehah untuk dirinya saja, untuk orang tuanya, untuk yang lainnya bermanfaat. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Orang iman itu adalah pilihan. Orang bertakwa itu pilihan. Imam itu adalah pilihan. Nah, ini doa ini luar biasa. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Tidak semua kita Allah berikan nikmat iman, tidak semua kita Allah berikan ketakwaan, tidak semua kita dijadikan pemimpin. Ya. Maka ini doa yang luar biasa. Maka saya kira doa, karena ini adalah ceritanya tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Ya, jadi hamba Allah yang maha penyayang, salah satu doanya, jangan bosan pokoknya doa ini. Ya, saya mungkin cerita sedikit, nggak apa-apa ya, bagaimana doa ini terus dilantunkan sampai sekarang. Ya, ketika itu saya berdoa karena memang sudah apa ya, kalau masih sekolah kan masih agak ini, belum memikirkan nikah. Nah, kemudian nikah itu kan minta pasangan. Ketika lulus SMA, ya 18 tahun, itu sudah berdoa itu, gitu kan. Ya, Rabbana habla min azwajina. Dan teman-teman itu ada yang mendengar, ada yang tahu, itu ada yang sampai ya ngeledek atau gimana gitu. Doanya itu udah mau nikah kan. Nah, tapi yakin dan Allah berikan jodoh dengan mudah gitu kan. 7 tahun setelah doa itu. Dan doa itu sampai sekarang terus dibaca gitu kan. Karena semua kita menginginkan anak, keturunan, dan pasangan yang penyejuk hati gitu kan. Apalagi dengan kejadian ada cerita kemarin kan sampai dibahas luar biasa kan, layangan putus itu. Itu ketika tidak dikuatkan dengan doa ini, ya udah bisa jadi putus betulan gitu kan keluarga itu.
Makanya doa ini abadan selamanya terus kita baca. Ini salah satu doanya. Ya, jadi doa di dalam Al-Quran bagaimana ini sifat ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika suami berdoa, ketika istri berdoa itu nanti ketemu dahsyat sekali. Dan anak pun berdoa. Ya, jadi di sana ketemu kekuatan doa. Dan doa ini kan bisa merubah takdir. Nah, jadi semua kita berdoa dengan doa ini tentunya tantangannya besar, ya, karena apalagi tadi ya di luar yang berbeda tentunya kondisinya. Tetapi kita punya Allah, gitu. Minta semuanya sama Allah. Jadi dahsyatnya kekuatan doa ini, jadi itu salah satu doa yang bisa kita panjatkan, ya bagaimana kita menginginkan keturunan yang soleh. Dan doa itu sebenarnya apalagi dari Al-Quran, kita akan mendapatkan dahsyatnya itu ketika apa? Walaupun sedikit, ya, tetapi kita meyakini, kemudian kita dawamkan. Makanya kalau muncul sepuh gitu kan, biasanya kudu boga tirakat gitu kan, tarekat gitu kan. Ya, tirakat itu kan dari bahasa Arab gitu kan. Tirakat itu kan torikoh, jalan. Kita mempunyai jalan, bagaimana jalan cepat kita dekat dengan Allah. Ataupun dari kata-kata taroka, tirakat itu. Taroka itu meninggalkan sesuatu yang tidak harus dijalankan ataupun yang berdosa itu kan, ya meninggalkan kesalahan-kesalahan. Intinya orang tua menyampaikan harus punya tirakat, tarekat, torikoh. Jadi salah satunya adalah dengan kita mempunyai doa dari Al-Quran yang didawamkan dengan penuh keyakinan. Yakin, ya doa itu memang tidak panjang, tetapi ketika karena salah satu etika ataupun akhlak di dalam berdoa kita harus dengan penuh keyakinan. Itu salah satu doanya tadi surat Al-Furqan ya ayat 74 ya kalau kita salah, nanti dibuka lagi. Ya surat Al-Furqan bisa kita dawamkan ya karena Allah yang menguatkan, Allah yang membimbing kita gitu kan. Nah, kemudian anak ini memang kan tadi sebagai amanah gitu kan. Jadi tadi kalau bahasa jadi ini menyampaikan ada garis lurus, ya kita berarti banyak mengingat kita saja gitu kan. Ketika anak memang kok agak sulit kita arahkan, ya kita banyak meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah, mungkin ini ada kesalahan saya kepada orang tua. Ya itu memang ada garis lurusnya memang. Ya, jadi mudah-mudahan ya anak kita ya semuanya yang sudah mempunyai anak itu Allah berikan kekuatan untuk senantiasa membimbing dan menepinya, dan salah satunya dengan kekuatan doa. Ya, doa itu bisa didawamkan, dirutinkan, dijadikan sebagai wirid, ya, wirid apapun, ya tirakat supaya kita memang sampai menikmati betul ya ibadah di dalam hal doa ini. Bangga. Mungkin demikian yang bisa ditanggapi. Baik Ustaz, Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah Ustaz, doa Al-Furqan ayat 74 ya Ustaz ya. 74 ya. Baik. Baik Ustaz, terima kasih tadi untuk jawabannya. Itu jawaban buat saya juga Pak Ustaz. Dan berikutnya ada pertanyaan untuk Teh Neni nih. Pertanyaan untuk Teh Neni. Dari Teh Neni. Mangga Teh Neni langsung. Maaf ya nggak dibuka videonya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau tanya nih, ini saya hanya mau bantu orang ya Pak Ustaz. Jadi waktu dia dulu itu mungkin nggak terlalu muda sekali ya, udah rumah tangga, udah punya anak. Terus dia ada ribut-ribut sama bapaknya, itu menikah lagi dan punya anak juga gitu. Nah, itu dia ada keributan besar, tapi katanya salah bapaknya. Karena bapaknya menikah lagi dan dari yang istri sana juga bawa anak juga gitu. Jadi itu antara mungkin ya anak dengan anak ya, istilahnya mungkin iri kali ya, iri kasih sayang atau iri apalah semuanya itu. Nah terus ada keributan besar. Nah sekarang saya lihat dia ini anak ini kok dia ada banyak problem gitu, ada banyak problem, ada hutang, ada ini. Apakah itu dikarenakan mungkin dia juga tidak memaafkan orang tuanya, ataukah harus dia meminta maaf padahal katanya kesalahan dari ayahnya,
Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Hanya mau tahu aja sih biar solusinya, biar saya bisa sampaikan. Mungkin ada solusinya yang terbaik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Ibu Nani ya. Memang realita ataupun kenyataannya terkait dengan yang menikah lagi, sudah menikah, kemudian menikah lagi itu apa namanya, memerlukan kerjasama dan pemahaman yang betul dari berbagai orang yang terlibat di dalamnya. Apalagi tadi kan yang menikah lagi mempunyai dan membawa anak, dari sana punya anak, dari sini punya anak. Ya memang itu agak apa ya, kalau tidak dibarengi dengan saling menerima itu agak berat. Ya, agak berat. Ya, saya jadi ingat dan senyum-senyum sedikit karena saya pun mengalami gitu kan, mengalami ada keluarga, gitu kan, keluarga dari istri, ya kejadian seperti itu gitu kan, ya, kejadian seperti itu dan kebetulan ibunya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal dan bapak nikah lagi gitu kan, memang terasa sekali gitu kan, bagaimana ketika tidak dibarengi dengan apa namanya saling memahami gitu kan, ya nanti berat gitu kan. Nah, salah satunya kalau saya kan sebagai anak gitu kan, sebagai anak, walaupun ada saja kabar dari tetangga memang ibu gini 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 gini, ya. Jadi saya berpikirnya kalau bapak tidak diurus sama ibu ya sama siapa lagi gitu kan. Kita ibaratnya jauh gitu kan. Jadi dan kita pun komunikasi ngobrol dengan putra ibu gitu kan. Ya, putra ibu yang bawaannya gitu kan. Jadi emang di sini komunikasi harus dijalin, kemudian intinya saling memahami dan yakin itu adalah pertemuan yang kedua antara keluarga, antara ayah dan ibu ibaratnya gitu kan. Ibaratnya kan sama-sama mempunyai niatan yang baik, ya niatan yang baik gitu kan. Karena kalau secara beban gitu kan, ketika semuanya sudah bawa anak gitu kan, ya siapa yang mau punya beban sebenarnya. Tetapi ketika didasari dengan punya keinginan yang sama, ya, dan ini bagian daripada permasalahan, ya, dan keluarga yang harmonis itu gitu kan bukan berarti tidak ada permasalahan, ya. Coba saja itu kan dua kepala yang berbeda gitu kan itu disatukan bersamaan, ya, setiap hari setiap saat, ya tentunya kan akan ada permasalahan gitu kan, ya akan ada perbedaan. Apalagi tadi yang nikah lagi dengan membawa anak, ya, tadi bukan dua lagi kepalanya, kalau anaknya dari sana satu dari sini satu sudah jadi 4 kepalanya gitu kan, 4 pemikirannya. Ya tentunya sering komunikasi juga, tadi mungkin saling mendoakan itu. Jadi diingat pertama yang ketika apa bergabung ataupun yang menikah lagi tujuannya adalah baik gitu kan. Nah itu diingat kembali sehingga nanti terus terjalin komunikasi dan kerjasama, tidak saling menyalahkan gitu kan. Itu kuncinya memang ya saling menerima dan saling mendoakan. Juga ingat kepada tujuan ketika bergabung itu tujuannya untuk apa gitu kan. Karena semua kita ya jangankan yang menikah lagi, semua kita yang menikah ini satu kali ya itu adalah ketika nanti ada permasalahan pasti ada saja gitu kan, ya ada permasalahan itu diingat kembali buat apa sih saya nikah itu sebenarnya gitu kan. Nah tujuan kita kan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, maka harapannya adalah pasangan hidup kita dan nanti kalau sudah punya anak semuanya menjadi sebab wasilah kita dekat kepada Allah, ya. Kalau dengan pernikahan dengan punya anak kita tidak semakin dekat, berarti ada sesuatu yang perlu kita renungkan, kita perbaiki. Ya, mudah-mudahan kita mendoakan pada
saudara ataupun siapa tadi yang menikah lagi dan kemudian ada permasalahan, Allah mudahkan untuk menyelesaikan. Demikian yang bisa ditanggapi. Enggak. Baik, gimana Teh Neni? Jadi Pak Ustadz, maaf. Jadi apakah dia memang harus minta maaf? Karena gini, dia jadi bilang, Nen tolong doain dong. Kamu tuh kalau doa gitu, dia hanya bilang, kamu tuh kalau doa, ya alhamdulillah ya, doain aku dong gitu. Kenapa ya, aku udah doa terus, apa ini, kok doaku, dia punya rumah, punya tanah, tapi kok nggak laku-laku, katanya gitu. Hutangku udah banyak nih, kata dia bilang gitu. Jadi tolong doain dong, dia bilang gitu. Apakah memang itu problemnya juga harus dia minta maaf ke orang tuanya? Sampai sekarang dia nggak minta maaf sama ayahnya gitu loh. Apakah dengan itu nanti problemnya bisa terselesaikan karena masih ada perisai atau ada ganjaran gitu, ada ganjelan masih? Ataukah begitu Pak Ustadz? Jadi dia harus minta maaf ke ibunya, apa orang tuanya dulu, ke ayahnya, atau gimana Pak Ustadz? Ya, baik. Terkait dengan minta maaf, dan tentunya ada minta maaf kan, ada memaafkan gitu kan. Nah, walaupun di dalam kita itu yang terbaik adalah sebelum orang meminta maaf pun kita sudah memaafkan. Itu adalah hamba-hamba Allah yang dianugerahi surga nanti, salah satunya adalah wal'afina 'anil nas, yang mudah memaafkan orang lain. Nah, kalau kita memang berbuat kesalahan, tentunya sesama manusia, ya kita minta maaf. Dan tadi berkaitan dengan doa, memang itu doa itu ya Allah Maha tahu kan, ada yang langsung diijabah, ada yang Allah tahan, Allah gantikan dengan yang terbaik, dan ada yang nanti Allah berikan pahala kebaikannya di akhirat. Tentunya semua kita kan ingin doa itu langsung diijabah kan, tapi kita harus yakin bahwa Allah yang Maha tahu. Dan memang ada juga sebab sulit ataupun ya bisa jadi tidak dikabulkannya doa. Kenapa ya selama ini saya sudah berdoa, rasanya belum dikabulkan. Nah, itu ada yang betul perlu kita perbaiki juga. Ya salah satunya ya tadi, kalau berkaitan dengan orang lain, apalagi dengan orang tua, ya minta maaf gitu kan. Jadi kalau ibaratnya air akan tumpah ataupun akan dimasukkan ke dalam gelas gitu kan. Ya, air akan dimasukkan ke dalam gelas, bisa jadi walaupun gelasnya kosong, kemudian air yang akan ditumpahkannya dari teko, ya teko tahu kan ya, itu besar dan kencang, ya gelasnya juga besar dan kosong, tetapi bisa jadi tidak masuk ketika ada penghalang, ya ada penghalang, ya penghalangnya yang tipis saja itu bisa jadi tidak masuk, apalagi kalau tebal, yang tipis saja ibaratnya apa, solasiban gitu kan. Jadi solasiban bening padahal tipis, itu bisa jadi menghalangi air untuk masuk ke dalam gelas. Ini gambaran bahwa berkaitan dengan doa pun bisa jadi ada doa-doa kita yang belum Allah ijabah atau tidak Allah ijabah gitu kan, karena masih ada penghalang gitu kan. Maka kalau seandainya merasakan yang tadi, oh ini kayaknya penghalang, udah, karena memang semuanya harus saling gitu kan, saling memaafkan dan minta maaf. Minta maaf lah sama orang tua gitu kan. Begitupun ya saling orang tua juga yang memaafkan. Karena kan ada juga orang yang diminta maaf tidak mau memaafkan itu kan. Padahal Allah saja kan Maha Pemaaf. Jadi kalau memang merasa doanya belum diijabah, ya kita terus perbaiki kualitas doanya, dan juga yang menjadi penyebab penghalang itu diupayakan untuk dihilangkan penghalangnya. Ya, salah satunya ya saling memaafkan gitu kan, saling memaafkan, minta maaf gitu kan. Karena kalau sudah saling memaafkan biasanya ada sebuah kebahagiaan, lega, kenyamanan gitu kan, semangat. Itulah gitu kan. Dan lagi-lagi memang semuanya dari komunikasi. Biasanya ketika tidak ada komunikasi ataupun salah komunikasi, itu menjadi penyebab kesalahpahaman. Ya, insya Allah kalau minta maaf, ya Allah Maha Pemaaf, ya niatnya baik, dimaafkan sama orang tua. Ya, orang tua pasti tidak ada yang ingin anaknya sengsara. Nah, gitu. Ya, kalaupun ada, ya orang tua
tidak benar itu begitu kan. Maka demikian yang bisa ditanggapi. Ya, hatur nuhun Pak Ustaz. Oh enggak, sama-sama. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi masuk ke saya. Pertanyaannya gini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sejak kecil saya dididik oleh orang tua saya yang cukup ketat dalam pendidikan. Jadi banyak larangan dan setiap kali saya mencoba misalnya berpendapat beda selalu diancam dengan anak durhaka. Apapun pendapat yang berbeda selalu dikatakan anak durhaka. Dan itu membuat berat saya Pak Ustadz. Dan tanpa saya sadar, sekarang saya pun sering melakukan hal yang sama. Bagaimana supaya memutuskan kemiripan atau perilaku yang sama agar saya tidak melakukan ini lagi kepada anak saya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi terulang dia kepada anaknya mungkin gitu ya, kepada anaknya. Iya Pak Ustadz, kata dia jadi keras dan kalau anaknya nggak mendengarkan dia langsung bilang anak durhaka gitu, seperti orang tuanya. Padahal untuk hal-hal kecil gitu Pak Ustadz. Itu tadi bagian daripada ancaman kan sebenarnya, mengancam, jadi bilang durhaka, ya. Karena memang di dalam ajaran agama kita, ya, Rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, ya, basyira wa nazira. Ya. Begitupun di dalam pendidikan kan ada reward atau punishment gitu kan, ada bonus kan, ada sanksi gitu kan dalam berbagai hal. Makanya nanti kan akhirnya ada surga, ada neraka, ya. Jadi ketentuan sunnatullah memang seperti itu. Nah, terkait dengan tadi bagian dari terlalu banyak ancaman yang sedikit-sedikit durhaka kan, makanya tadi kata-kata durhaka itu sebenarnya kan negatif ya, kita dengarnya tidak enak gitu kan. Nah, durhaka nanti akhirnya masuk neraka kan, berdosa gitu kan. Jadi memang anak ini mudah-mudahan kan orang tuanya mungkin masih ada, ya. Jadi kalau sudah punya anak jadi orang tua lagi ya, jadi sudah ada orang tuanya, kemudian dia sendiri dan sudah punya anak lagi. Nah, ini saja, jadi minta doa terbaik saja bagi orang tuanya, ya, karena bisa jadi yaitu ya memang kalau secara kalau punya riwayat berarti kan turun temurun gitu kan, turun temurun. Tapi kalau sadar memang itu kan sebuah ancaman dan ya orang tua tidak boleh sedikit-sedikit, ya. Durhaka itu kan sebenarnya ukuran durhaka itu bukan cuma ukuran manusia. Jadi ada ukuran agama ataupun Allah sudah menentukan gitu kan, dikatakan durhaka itu gitu kan. Nah, jadi jangan sedikit-sedikit durhaka gitu kan. Jadi itu memang kata-kata itu dihindari betul gitu kan, ya. Jadi minta didoakan sama orang tua supaya ya sekaligus kan mungkin sebagai apa? Sebagai pengingat tazkirah, sebagai pelajaran juga bagi orang tuanya dulu. Di orang tua dulu supaya memahami gitu kan, memahami bahwa yang dulu sering dikatakan itu ternyata apa? Turun temurun gitu kan. Nah, dia pun harus ingat nanti orang tua yang sekarang kepada anaknya gitu kan, harus ingat bahwa nanti kalau saya gini lagi sama anak, nanti anak saya bisa jadi gimana? Gitu lagi terus temurun. Ya sudah, bismillah, mulai dari ini diputus mata rantai bilang sedikit-sedikit durhakanya gitu kan. Karena kepada anak itu kan ketika anak dibesarkan dengan apa? Ya tadi kan terbukti dia sering dibilang durhaka sama orang tuanya, ternyata nurun juga gitu kan. Ya, ketika dibesarkan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, nanti ya terbukti terus menurun gitu kan. Ya, jadi minta didoakan sama orang tua karena mungkin bukan menyalahkan orang tua, tetapi sebab dia seperti itu mungkin karena apa? Sudah masuk di pikirannya dulu sedikit-sedikit durhaka, makanya ke anaknya bisa jadi refleks gitu kan. Ya.
Jadi ketika ada sebuah kereflekan itu ya minta kuat sama Allah gitu kan, minta kuat sama Allah, insya Allah gitu kan. Jadi dengan keyakinan kita, karena berarti kalau tadi sudah ada perasaan itu sadar sebenarnya gitu kan, dia sadar gitu kan, minta didoakan sama orang tua gitu kan, kemudian mengingat bahwa kalau terus seperti ini nanti dikhawatirkan anaknya pun kepada anaknya gitu lagi terus gitu kan, ya itu mungkin yang bisa ditanggapi. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, jadi patokannya durhaka tadi kata Pak Ustadz kan tidak hanya manusia saja, tapi juga dari sisi agama. Nah, kadang-kadang mungkin kita hilaf ya, orang tua juga mungkin hilaf gitu. Mungkin seperti kata Pak Ustadz, sebenarnya mungkin hanya sebuah ancaman gitu ya. Maksudnya nakut-nakutin gitu, nakut-nakutin si anak supaya si anak ini mungkin mendengarkan orang tua, jadi mengancam awas nanti kamu jadi anak durhaka gitu kan. Nah, pada saat kita mengancam gitu, misalnya Pak Ustadz, kayak kasus yang tadi itu, Pak Ustadz, itu gimana ya Pak Ustadz dalam Islam, dan kira-kira Allah melihatnya seperti apa ya Pak Ustadz? Allah kan katanya maha mengetahui hati manusia, jadi mungkin apakah Allah juga mengetahui pada saat kita mengucapkan itu sebenarnya tidak bermaksud gitu Pak Ustadz, untuk mengutuk si anak istilahnya gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Atau memang setiap ucapan itu adalah doa? Karena menyeramkan juga ya Pak Ustadz ya. Bagaimana Pak Ustadz? Kata durhaka itu sebenarnya kan mengerikan sekali gitu kan, ya. Dan tadi sampai ada dongengnya kan, anak durhaka dikutuk menjadi batu itu kan sudah apa ya, sudah melekat di ingatan kita ketika ada anak durhaka, ya ceritanya kalau di Indonesia kan maling kundang gitu kan, dikutuk menjadi batu, mengerikan intinya gitu kan. Nah, makanya itu kalimat yang walaupun ya ini ancaman ini, ya Allah mengajarkan memang di dalam ajaran Islam ini kan, karena Rasul saja kan basyira wa nazira, pemberi kabar gembira dan juga ya peringatan. Ya, peringatan itu dengan ancaman biasanya gitu kan. Ya, tetapi kalimat durhaka ini memang kalau bisa ya dihindari gitu kan. Dihindari kalau ya nanti dikhawatirkan menjadi kebiasaan. Ya karena konotasi dari durhaka itu kan ya dosa besar gitu kan, dosa besar. Jadi cari bahasa yang lain gitu kan, bahasa yang lain, apalagi orang tua kepada anaknya gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ditakutkannya apa orang tua bilangnya kawalat atau gimana gitu kan. Ya ingat kita pun orang tua ini kan sebagai anak punya orang tua juga gitu kan. Ya jadi cari bahasa yang lain. Memang ada kalanya perlu di dalam pendidikan ini untuk ya tadi peringatan. Kalau bahasa lebih ininya ya ancaman. Tetapi ya kalau bisa dan harus bisa jangan menggunakan kalimat yang itu durhaka itu kan. Karena memang terkait durhaka ini ya bukan cuma apa aturannya, ya durhaka ada secara agama, ya itu ada perhitungannya ataupun ada nilainya gitu kan. Maksud nilai di sini ya ada ketentuannya, ya orang dikatakan durhaka itu kan. Jadi jangan sebentar-bentar atau sedikit-dikit bilang durhaka itu kan. Cari bahasa yang lain, memang bagian daripada pengajaran, ya saya kira ada bahasa yang lain, ya bapak ataupun ibu sedih, bapak tidak senang gitu kan, ya jadi kalimat-kalimat negatif itu memang nanti apalagi anak-anak gitu kan biasanya masuk ketika apa ajakan, lebih baik ajakan kepada hal yang positif, ya ajakan kepada hal yang positif. Tadi memang jangan nakal gitu kan, ya mungkin bisa juga dengan bahasa motivasi, ya kalau jangan nakal bahasa positifnya apa, ayo lebih baik gitu kan, ataupun harus disiplin gitu kan. Nanti yang ada masuk ke anaknya nakal jadinya nakal baik gitu kan, ya di Sunda biasanya ayah nu nangis gitu kan, budak nangis sahur sepuhna ulah gandeng gitu, jadi gandeng baik gitu kan, nangis terus gitu kan. Jadi memang
mungkin secara psikologis nanti bagian psikolog lebih mengetahui ya bagaimana dampak perkataan yang negatif ini. Jadi kalau ada dengan yang positif aja gitu kan, dengan ajakan yang itu, yang ataupun kalau adik kakaknya tengkar terus, jangan bertengkar, ya gunakan saja harus akur gitu kan. Dan dia yang ingat nanti akur gitu kan. Jadi intinya kan sama itu kan, jangan bertengkar itu harus akur kan. Jadi menggunakan kata jangan bertengkar, tapi harus akur gitu. Nanti dia ingatnya akur gitu kan. Itu mungkin yang kita rasakan. Wallahu alam. Ya. Baik, Ustadz. Betul Pak Ustadz, tadi yang Pak Ustadz sampaikan, saya punya sahabat nih dulu, sekarang sudah kembali ke Indonesia. Jadi saya mengenal selama 4 tahun. Sahabat saya ini kalau lagi marah, Pak Ustadz, jadi dia katanya dia balikin, sampai saya terpesona. Dari situ saya belajar. Misalnya, anaknya ini nggak mau dengerin gitu, pada saat kita lagi makan bersama, anaknya yang kecil nih nggak mau ngedengerin. Jadi dia nggak pernah bilang, Adek, dia nggak pernah bilang, Adek jangan begitu, nggak boleh bandel. Dia nggak ngomong gitu Pak Ustadz, tapi dia sebaliknya gitu. Adek, aduh anak pintar, dengerin mama, katanya gitu kan. Pintar nak, ayo nak, aduh pintar, coba didengarkan mama, makannya yang bagus. Jadi dia tidak pernah mengucapkan kata anak bandel, anak nakal, dan sesuatu yang negatif. Dan saya lihat sekarang persahabatan kami masih berlangsung, walaupun dia sudah pulang ke Indonesia. Saya bisa melihat bagaimana kedua putrinya itu Masya Allah tetap menjadi anak-anak yang solehah ya, seperti itu. Dan sepertinya dia santai sekali gitu dalam mendidik anak-anaknya gitu. Dan sekarang anaknya sudah kuliah di luar negeri, yang satu insya Allah akan menyusul juga kembali ke Perancis, katanya seperti itu. Jadi benar seperti dari kata Pak Ustadz ya, memang secara psikologi kita harus dimasukkan oleh sesuatu yang positif ya Pak Ustadz ya, sama seperti dalam Islam pun mengajaknya kan kepada Islam yang ramah gitu ya Pak Ustadz ya, Islam yang menuju kepada kebaikan. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sepertinya waktunya sudah habis, nanti kita berlanjut lagi ke sesi berikutnya gitu ya Pak Ustadz ya. Sesi berikutnya masih ada hubungannya dengan ini, tapi temanya kita ganti, jadi ini ke positifnya gitu ya Pak Ustadz ya, ke mengajaknya gitu ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz. Baik, saya mungkin akan mengakhiri dan saya akan kembalikan kepada Teh Alfi. Teh Alfi sudah bisa, Teh Alfi? Atau belum bisa? Tadi ada masalah sedikit dengan komputer, katanya. Siap, Teh. Sudah bisa, baik. Baik, Pak Ustadz, nanti Teh Alfi yang akan meminta Pak Ustadz untuk memimpin doa. Saya sebagai moderator mengakhiri acara. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan, baik bahasa tubuh ataupun secara tutur kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz sekali lagi atas kajiannya. Saya kembalikan kepada Teh Alfi. Mangga Teh Alfi. Baik, terima kasih Teh Dini. Terima kasih sudah memandu acara hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sebelum ditutup, kami mohon ke Ustadz untuk memberikan doa untuk kami semua. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Alfi dan semuanya. Kalaupun tadi ada saking kesalnya sama anak, wajar ya kan. Mungkin anak itu kan beda-beda ya, anak beda-beda. Kalaupun tadi mungkin ada kekesalan sama anak, didoakan saja yang baik itu kan. Ya, kalaupun dia nakal, ya disebut nakalnya nggak apa-apa. Kamu nakal, ibu doakan menjadi presiden gitu aja kan. Ya, jadi doa yang baik bukan. Dan jadi kita sama anak gitu kan. Jadi walaupun ada kekesalan, ya wajar ketika anaknya ya tadi mungkin terlalu aktif atau gimana. Tapi doakannya adalah doakan yang terbaik. Ya, itu kan ada ceritanya. Imam Masjidil Haram itu kan lagi kecilnya aktif katanya. Didoakan sama orang tuanya. Ya, ibu doakan kamu menjadi Imam Masjidil Haram. Ya, itu cerita Syekh Sudes gitu kan. Nah, jadi ya, orang tua pun ya wajar gitu kan, karena ya tadi anak itu ya tidak selamanya memang sesuai dengan keinginan kita ataupun tidak selamanya nurut ya. Tetapi bagaimana kita mensikapi itu semua ya. Walaupun disampaikan tadi ya sampaikan kamu begini dan ibu doakan begini atau bapak doakan begini. Insya Allah itu menjadi sebuah kebaikan. Baik demikian teteh ibu semuanya, sama-sama kita akhiri dengan doa dengan harapan mudah-mudahan karena posisi kita semuanya sama,
kita sebagai seorang anak mudah-mudahan bisa berbakti kepada orang tua, terutama orang tuanya yang masih ada dan yang sudah tidak ada. Kita senantiasa mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afu anhum. Dan kita pun sebagai orang tua Allah berikan amanah. Dan mungkin ada di antara saudara kita, tetangga ataupun sahabat kita, jamaah pengajian ya, yang Allah belum berikan amanah titipan anak, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Allah yang maha baik, jangan sampai berpikir yang tidak sama Allah ya. Yakin ini adalah takdir yang terbaik ya. Yang kita senantiasa berdoa siapapun ya, tadi sahabat kita mungkin ada yang belum Allah titipkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan amanah yang terbaik. Dan kemudian yang sudah punya anak, mudah-mudahan kita bisa mendidiknya, membimbingnya, dan Allah anugerahi kita anak-anak yang soleh-solihah, sehingga nanti menjadi aset, menjadi kekuatan, menjadi qurrata ayun bagi kita, bukan saja di dunia tapi sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibana wa syafiina Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati wa min dhurriyyati wa min dhurriyyati. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته يا ربنا يا كريم ampuni kami semua ighfir dzunubana ya Rabb wala hamman illa farajta. Siapapun di antara kami yang mempunyai kegalauan, kegelisahan, Engkau berikan jalan keluar ya Rabb. Wala dainan illa qadaita. Siapapun yang mempunyai utang piutang Engkau lunasi ya Rabb. Wala maridan illa syafaita. Siapapun di antara kami yang sedang sakit, Engkau angkat penyakitnya, Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Wala maitan illa rahimta. Siapapun di antara kami yang sudah meninggal, Engkau berikan rahmat ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Siapapun yang punya hajat keinginan dunia dan akhirat, illa qadaitaha wa yassartaha ya rahman rahimin. Engkau mudahkan ya Rabb untuk mengkapainya. Ya akramal akramin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih ya turun semuanya. Mudah-mudahan sehat dan berkah. Anak-anak senantiasa sehat juga dan senantiasa nurut sama orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Ustadz atas ilmunya hari ini. Terima kasih sekali lagi juga buat untuk Teh Dini yang tadi sudah memandu acara, juga untuk Teh Ana yang sudah memandu tadarus di awal tadi. Terima kasih tentunya kepada para sahabat Majelis Pengajian Perancis atas kehadiran dan partisipasinya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu insyaallah minggu depan pada kajian lanjutan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman Terima kasih Talfi. Terima kasih Diana.